Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dava Residian Wijaya. Selamat datang di presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tren dan teknologi IMK dalam pendidikan. Mari kita mulai. Apa sih pentingnya teknologi dalam pendidikan? Untuk yang pertama, meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan memahami kebutuhan pengguna, sistem dapat dirancang agar lebih intuitif dan mudah digunakan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Antarmuka yang baik memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Yang ketiga, mengurangi biaya dan waktu. Pengembangan yang optimal sejak awal mengurangi kebutuhan revisi dan perbaikan di kemudian hari. Untuk yang terakhir, meningkatkan aksesibilitas. IMK memastikan bahwa teknologi dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Oke, lanjut. Tren teknologi dalam pendidikan Artificial Intelligence atau AI. AI memungkinkan sistem untuk memahami dan merespon pengguna dengan lebih cerdas, seperti melalui chatbot, asisten virtual, dan analisis perilaku pengguna. AI dalam pendidikan telah membawa perubahan besar dalam cara siswa belajar dan guru mengajar. AI memungkinkan pembelajaran yang lebih personal, adaptif, dan efisien, serta membantu meningkatkan akses pendidikan lebih banyak orang. Oke, untuk selanjutnya, tren teknologi pendidikan, augmented reality (AR) dan virtual reality atau VR. Augmented reality AR dan virtual reality VR, teknologi ini menciptakan pengalaman imersif yang meningkatkan interaksi pengguna dengan lingkungan digital, terutama dalam pendidikan dan pelatihan. AR dan VR dalam pendidikan telah membawa perubahan besar dalam cara siswa belajar dan memahami konsep. Teknologi ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, imersif, dan menarik. Manfaat AR dan VR dalam pendidikan. Pembelajaran berbasis pengalaman, siswa dapat mengalami konsep secara langsung, meningkatkan pemahaman dan keterlibatan. Untuk simulasi interaktif, cocok untuk pelatihan praktis seperti simulasi laboratorium atau eksperimen ilmiah. Untuk visualisasi konsep abstrak, membantu siswa memahami materi yang sulit dengan representasi visual yang lebih jelas. Dalam motivasi dan keterlibatan manusia, teknologi ini membuat pembelajar lebih menarik dan menyenangkan. Untuk selanjutnya, tren teknologi pendidikan, Internet of Things atau IoT. Internet of Things (IoT) menghubungkan berbagai perangkat untuk menciptakan ekosistem yang lebih responsif dan otomatis, seperti rumah pintar dan sistem kesehatan berbasis sensor. Pendidikan yang lebih inklusif, IoT memungkinkan siswa untuk berada di lokasi terpencil untuk tetap mengakses materi pembelajaran online. Kelas yang lebih interaktif, dengan perangkat seperti smartboard, sensor kehadiran, dan wearable device, pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Untuk manajemen sekolah yang lebih efisien, IoT membantu dalam pengelolaan data akademik, absensi otomatis, dan sistem keamanan sekolah. IoT juga sebagai smart libraries atau perpustakaan berbasis IoT memungkinkan peminjaman dan pengembalian buku secara otomatis meningkatkan efisiensi dan administrasi. Oke, untuk slide selanjutnya, tren teknologi pendidikan gamifikasi.
Gamifikasi menggunakan elemen permainan dalam aplikasi dan sistem untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, terutama dalam pendidikan dan pelatihan. Manfaat gamifikasi dalam pendidikan yaitu meningkatkan motivasi siswa. Tantangan dan sistem penghargaan membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, untuk mendorong keterlibatan aktif. Elemen interaktif seperti kuis berbasis permainan dan simulasi meningkatkan partisipasi siswa. Untuk yang ketiga, membantu pemahaman materi. Dengan pendekatan berbasis permainan, siswa lebih mudah memahami konsep yang sulit. Dan juga untuk meningkatkan keterampilan. Gamifikasi mendorong kerjasama tim dan komunikasi antar siswa untuk meningkatkan keterampilan sosial. Oke, untuk slide selanjutnya, Big Data dan Analitik Pembelajaran. Big Data dan Analitik Pembelajaran memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena memungkinkan pemanfaatan data untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Untuk yang pertama, analisis performa siswa. Dengan data yang terkumpul, pendidik dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam proses belajar mengajar. Untuk personalisasi pembelajaran, Big Data memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa, sehingga mereka mendapatkan materi yang paling relevan. Untuk yang ketiga, evaluasi kurikulum berbasis data. Data dapat digunakan untuk menilai efektivitas kurikulum dan melakukan perbaikan berdasarkan analisis. Untuk yang keempat, memprediksi risiko dropout. Dengan analisis tren dan pola perilaku siswa, sekolah dapat mengidentifikasi siswa yang berisiko putus sekolah dan mengambil langkah pencegahan. Untuk efisiensi administrasi sekolah, Big Data membantu dalam pengelolaan sumber daya sekolah, termasuk alokasi anggaran dan perencanaan akademik. Oke, untuk slide selanjutnya, Internet of Things atau IoT dalam kelas pintar. Dalam kelas pintar memungkinkan integrasi perangkat pintar untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan efisien. Berikut beberapa contoh IoT digunakan dalam pendidikan. Untuk yang pertama, kelas pintar atau smart classroom. Kelas pintar menggunakan perangkat seperti kamera AI, smartboard sensor suhu, dan proyektor otomatis yang terhubung dalam satu sistem untuk menciptakan lingkungan belajar lebih interaktif. Untuk yang kedua, laboratorium visual dan simulasi IoT. Laboratorium visual memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen secara digital dengan sensor dan perangkat IoT, mengurangi kebutuhan akan peralatan listrik yang mahal. Lanjut, slide selanjutnya. Pembelajaran adaptif dan personalisasi. Pembelajaran adaptif dan personalisasi adalah pendekatan pendidikan yang menggunakan teknologi untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Teknologi ini memungkinkan pengalaman belajar yang lebih efektif dan sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Contoh adaptif yang pertama adalah contoh adaptive learning. Adaptive learning, sistem pembelajaran yang menggunakan AI dan analitik data untuk menyesuaikan materi berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Untuk yang kedua, personalisasi konten. Platform pembelajaran online dapat memberikan jalur belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar dan keterampilan siswa. Untuk yang ketiga, umpan balik dan real-time. Umpan balik real-time, teknologi ini memungkinkan siswa mendapatkan rekomendasi materi tambahan atau pengayaan berdasarkan kinerja mereka. Oke. Untuk slide selanjutnya, e-learning dan MOOC. E-learning dan MOOC
atau Massive Open Online Course adalah dua konsep utama dalam pendidikan digital yang memungkinkan pembelajaran lebih fleksibel dan mudah diakses. Dalam dunia e-learning ini memiliki definisi, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi digital dan internet untuk menyampaikan materi secara online. Untuk manfaat dari e-learning ini memungkinkan siswa kapan saja dan di mana saja meningkatkan aksesibilitas pendidikan serta mendukung pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Dan untuk contoh pertama adalah dari e-learning ini adalah Ruang Guru, platform pendidikan online populer di Indonesia yang menyediakan bimbingan belajar dan kursus keterampilan. Untuk MOOC atau Massive Open Online Courses memiliki definisi kursus online berskala besar yang terbuka untuk umum, seringkali disediakan oleh universitas atau institusi pendidikan terkemuka. Manfaat dari MOOC memberikan akses ke materi berkualitas tinggi dari berbagai bidang tanpa batasan geografis, seringkali gratis atau dengan biaya rendah. Nah, ini contoh untuk MOOC, yaitu Coursera. Coursera ini menyediakan kursus dari universitas ternama di seluruh dunia, termasuk sertifikasi dan program gelar online. Oke, lanjut slide selanjutnya. Flip Classroom dan Blend Learning. Untuk yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, project-based learning. Siswa belajar melalui proyek nyata yang mendorong kreativitas dan pemecahan masalah. Untuk yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Problem-based learning ini berfokus pada analisis dan penyelesaian masalah dunia nyata, mampu meningkatkan keterampilan berpikir yang kritis. Untuk yang ketiga, pembelajaran berbasis teknologi. Ini menggunakan perangkat digital AI dan platform online untuk mendukung proses belajar mengajar. Oke, untuk slide selanjutnya. Blockchain dalam pendidikan. Blockchain dalam pendidikan adalah teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisien dalam sistem akademik. Awalnya dikembangkan untuk mata uang kripto seperti Bitcoin, blockchain, kini memiliki berbagai aplikasi dalam dunia pendidikan. Blockchain sendiri mampu, untuk contoh yang pertama, blockchain dalam keamanan data. Sistem akademik harus dilindungi dari ancaman siber, seperti peretasan dan manipulasi data. Teknologi seperti enkripsi atau autentikasi multifaktor dapat membantu meningkatkan perlindungan. Untuk yang kedua, transparansi dalam verifikasi. Blockchain telah mulai digunakan untuk menyimpan ijazah dan sertifikat akademik secara desentralisasi, sehingga dokumen tidak dapat diubah dan mudah diverifikasi oleh pihak yang berkepentingan. Oke, untuk slide selanjutnya, tantangan dalam implementasi teknologi pendidikan. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih kekurangan akses ke perangkat digital dan internet yang stabil. Untuk solusinya sendiri, investasi dalam infrastruktur digital seperti jaringan internet yang lebih luas dan jaringan lebih terjangkau. Untuk yang kedua, literasi digital yang rendah. Guru dan siswa mungkin belum terbiasa dengan teknologi pendidikan. Untuk solusinya sendiri, pelatihan seperti workshop untuk meningkatkan keterampilan digital bagi pendidik dan siswa. Oke.
Dampak teknologi terhadap guru dan siswa. Untuk dampak da- pertama ini, peran guru yang berubah. Guru tidak lagi hanya menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mandiri. Untuk yang kedua, pembelajaran yang lebih interaktif. Teknologi seperti AR, VR, dan platform digital memungkinkan pengalaman belajar yang lebih imersif dan menarik. Untuk contoh yang ketiga, akses informasi yang lebih luas. Siswa dapat belajar berbagai dari sumber online, mengurangi ketergantungan pada materi cetak. Studi kasus implementasi teknologi IMK. Ruang Guru atau produk dari Indonesia ini, platform bimbingan belajar online yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan minat dan presentasi belajar siswa. Studi kasus menunjukkan bahwa fitur seperti ruang uji, ruang les, dan digital bootcamp membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih interaktif. Tren masa depan dalam teknologi pendidikan. Pembelajaran yang dipersonalisasi. Teknologi akan memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa, meningkatkan efektivitas belajar. Untuk yang pertama, AI dalam pembelajaran. AI akan semakin digunakan untuk personalisasi pembelajaran, analisis data siswa, dan otomatis tugas administratif. Untuk yang kedua, augmented reality AR dan virtual reality VR. Teknologi ini akan menghadirkan pengalaman belajar yang lebih imersif, memungkinkan simulasi interaktif dalam berbagai bidang. Untuk yang ketiga, Internet of Things atau IoT dalam kelas pintar. Perangkat IoT akan semakin terintegrasi dalam ruang kelas, membantu dalam pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Oke, rekomendasi untuk institusi pendidikan. Untuk yang pertama, identifikasi kebutuhan digitalisasi. Institusi harus memahami tantangan dan tujuan digitalisasi agar dapat merancang strategi yang tepat. Yang kedua, penyediaan infrastruktur teknologi. Memastikan akses internet cepat, perangkat keras yang memadai, dan sistem keamanan data yang kuat. Untuk yang ketiga, pelatihan guru dan tenaga pendidik. Pendidik memberikan pelatihan intensif agar pendidik dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses belajar mengajar. Untuk contoh yang terakhir, integrasi teknologi dalam kurikulum. Menggunakan alat digital aplikasi dan sumber daya online untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Kesimpulan, interaksi manusia dan komputer atau IMK dalam pendidikan telah berkembang pesat dengan integrasi berbagai teknologi inovatif seperti AI, AR atau VR, IoT, gamifikasi, dan blockchain. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran yang lebih personal, adaptif, dan interaktif, membantu siswa dan pendidik mencapai hasil yang lebih baik. Dan ini referensi sumber. Bagi teman-teman yang kepo, saya dapat dari mana, teman-teman bisa lihat di sini. Saya mencarinya sumber-sumber dari sini semua. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sebagai perjalanan pendidikan terus berkembang, teknologi menjadi jembatan penghubung ide, inovasi, dan masa depan pembelajaran.
Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, realitas virtual, dan analitik data, kita tidak hanya menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran yang lebih inklusif dan adaptif. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.